Wanita ini harus menerima kenyataan kehilangan anaknya saat bermain di pantai. Gara-gara itu dia menjadi stres dan terkadang tidak terkendali. Bahkan, dia juga mencari kesenangan lain bersama orang yang tak dikenalnya sampai dia merasa kesakitan. Film dengan judul Verano Maldito yang dirilis pada tahun 2011 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Oh ya, ngomong-ngomong, selamat Natal dan Tahun Baru ya. Di awal film, ada seorang pria parubaya bernama Tito baru saja keluar dari penjara. Dirinya punya masa lalu yang buruk, namun dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Kala itu, dia menemani 3 ponakannya yang lagi sibuk dan asik bermain di pantai. Sementara wanita ini bernama Julieta, ibu dari ketiga anak tersebut, sedang tidur siang dengan santai menikmati deru ombak yang bikin tenang. Rumah pantai itu dibangun oleh suaminya Julieta yang bernama Federico. Dia dan Tito ini masih ada hubungan keluarga, atau bisa dibilang pamannya. Federico memperlihatkan kejeniusannya dalam menjadi arsitektur. Bangunan di pinggir pantai yang keren itu hasil dari buah pemikirannya. Tito pun kagum atas pencapaiannya. Ditambah lagi, Federico juga punya istri dan anak-anak yang manis. Sayangnya, Federico lebih sering berada di kota karena urusan pekerjaan. Jadi, mereka tidak bisa lama-lama bersama. Tito yang semakin tua mulai kehilangan kemampuan untuk fokus pada kedua ponakan yang asik main di air. Sementara yang satunya lagi sudah kembali ke rumah pantai. Kurangnya pengawasan membuat Tito pada akhirnya kehilangan kedua ponakannya. Dia baru sadar ketika anak tetangga yang memberitahukannya. Kedua ponakannya tidak terlihat. Tito pun berusaha mencarinya, namun dia terkena serangan jantung hingga meninggal. Penjaga pantai menemukannya, lalu mengabari Julieta. Julieta panik, apalagi kedua anaknya hilang di telan ombak saat dia tertidur pulas. Dalam keadaan yang histeris, dia nekat mencari kedua anaknya di laut, namun dihentikan oleh orang-orang. Federico menerima kabar buruk tersebut, lalu dia buru-buru ke sana. Pencarian dilakukan, namun hasilnya nihil. Petugas hanya menemukan celana biru yang dipakai anak laki-laki mereka. Sementara Julieta masih syok, dia tidak percaya hal ini terjadi padanya. Julieta tidak bisa tidur, tidak mau makan, bahkan disentuh orang terdekat pun dia juga tidak mau. Mereka hanya ingin memberikan semangat padanya, namun Julieta masih menutup diri. Federico pada akhirnya mengajak Julieta pulang ke apartemen. Di sana pun dia masih menutup diri. Anak laki-lakinya yang bersamanya kini dipakaikan topeng, entah untuk apa. Julieta terkadang masih merengek karena tidak sanggup kehilangan kedua anaknya. Namun Federico sudah ikhlas dan dia juga butuh begituan. Akhirnya, hal itu terjadi meski Julieta sambil menangis. Kabar baiknya, setelah melakukan begituan, dia merasa jauh lebih baik. Dia mengawali harinya dengan berpenampilan menarik, lalu mengantarkan anaknya ke penitipan. Setelah itu, dia duduk di taman sambil sesekali melihat anak perempuan bermain di sana. Mungkin dia teringat. Suatu malam Federico mengajak Julieta pergi ke acara teater Armini. Awalnya terlihat baik-baik saja, tapi lantunan musik yang intens membuat Julieta teringat kembali kejadian di pantai. Pada akhirnya, mereka kembali pulang. Julieta mengambil anaknya dari pengasuhnya, dipakaikan topeng, lalu membakar gambar kerja milik Federico. Julieta menjadi sangat aneh dan tidak waras. Terjadi perkelahian antara mereka. Ketika Federico berhasil mengamankan anak mereka, mematikan api, Julieta pergi dari rumah ke tempat yang bisa menenangkan diri. Sayangnya, dia malah pergi ke klub malam di mana banyak pria-pria hidung belang. Bukan hanya satu, namun 2 sekaligus. Julieta bermain dengan mereka. Membagongkan. Pagi harinya, Julieta kembali ke rumah. Federico sudah mengantarkan anaknya ke penitipan. Julieta masih berhalusinasi kalau kedua anaknya masih ada. Dia seolah-olah memandikan mereka. Tapi semua itu tidak nyata. Sampai sabun tumpah keluar dari kamar mandi. Tidak sampai di situ, Julieta mengamuk di penitipan anak, mengambil anaknya lalu membawanya pergi menggunakan mobil. Julieta pergi ke hutan, lalu meninggalkan anaknya di mobil sambil memberi pesan padanya untuk tetap bersembunyi dan menunggunya kembali. Hutan itu terhubung ke pantai, di mana kedua anaknya menghilang. Dia
masuk ke dalam rumah pantai buatan Federico sambil memandangi lautan di mana anaknya hilang di sana. Giulietta harus menerima kenyataan kalau anaknya tiada dan tidak bisa kembali. Dia harus belajar ikhlas dan rela, lalu mempertahankan yang ada. Ya, itulah tadi alur cerita film Verano Maldito. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa lagi.